Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan simulasi tentang pembelajaran metode pembelajaran inquiry. Nah, materi yang kita akan sampaikan ini ruang sejarah, manusia dan waktu. Mungkin perkenalan dulu dari saya sendiri, ini Ajokan Pratama. Saya Naswa Olesoki. Saya Nisbeni Nuraini. Saya Muhammad Syahidul. Saya Irfan Maulana. Saya Jamil Pantega Wangi. Mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya Ibu harap kalian sehat selalu. Semoga materi hari ini dapat kalian simak baik-baik dan kalian implementasikan dalam kehidupan. Oke, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Rama Bu, Rama. Rama, Bu Kevin. Rama atau Kevin? Baik, bisa ditunjukkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Rama yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Bagus ketiga. Bagus ketiga. Baik, tadi kan udah di presentasi di PPT, kita akan mempelajari tentang ruang, waktu, dan manusia dalam sejarah. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran kita itu apa. Jadi, mungkin ada yang membantu Ibu untuk membaca dari tujuan pembelajaran ini? Ada. Rama Bu. Aska, silakan. Aska silakan dibaca. Baik Bu, tujuan pembelajaran siswa mampu menganalisis keterkaitan antara ruang, waktu, dan manusia dalam peristiwa sejarah. 2. Siswa mampu merumuskan pertanyaan kritis berdasarkan sumber sejarah, foto, dokumen, atau cerita lisan. 3. Siswa mengembangkan keterampilan berpikir. Baik, terima kasih untuk Aska. Jadi itulah dari tujuan pembelajaran kita. Jadi maksud dari yang poin pertama dari siswa mampu menganalisis keterkaitan antara ruang, waktu, dan manusia dalam peristiwa sejarah, yaitu kalian itu dapat mampu menjelaskan bagaimana ketiga unsur dalam sejarah itu ruang, waktu, dan manusia ini untuk membentuk suatu peristiwa sejarah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu merumuskan pertanyaan kritis berdasarkan sumber sejarah, foto, dokumen, atau sejarah cerita lisan. Jadi di sini kalian dapat mengajukan atau bisa membuat pertanyaan, memicu untuk yang namanya diskusi, yang namanya ingin tahu seperti itu, untuk yang berkaitan dengan informasi sejarah. Kemudian yang ketiga ada siswa mengembangkan keterampilan berpikir, di mana kalian ini dapat mampu menggunakan atau memahami dan menganalisis dari sejarah tersebut. Baik, sekiranya dari saya seperti itu, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Bapak Daniel, kami persilakan. Saya Daniel sendiri, saya akan menjelaskan dari saya pengantar sejarah. Pengantar sejarah adalah kisah perjalanan manusia yang terjalin dalam dimensi ruang dan waktu. Itu contohnya sejarah adalah kisah perjalanan manusia yang terjalin dalam dimensi ruang dan waktu. Itu dia menjalin hubungan betul ya? Manusia sebagai pelaku pertama menciptakan peristiwa. Yang ketiga, ruang menjadi panggung tempat peristiwa terjadi.
waktu menggambarkan perkembangan dari masa lalu hingga kini. Sejarah juga dibagi dalam periodisasi seperti masa prasejarah kuno, Islam, dan modern. Ilmu sejarah bersifat partikular dan terperinci, disusun berdasarkan sumber yang saling dan urut. Selanjutnya dibacakan oleh Aji Okan. Akan menyampaikan materi ini sejarah mempelajari masa lampau manusia. Sebelum itu cuttingnya ketua kelas ya sudah. Ketua kelasnya Rama sudah ada saya kirim PDF tadi ke Rama. Oh, sudah Pak. Itu dikirimkan dulu ke teman grup kelasnya. Terus itu coba kalian baca 3 menitan lah. Kalian baca dulu PDF yang saya kirim. Siapa? Jadi dalam PDF itu informasi apa tuh yang kalian dapatkan? Yang kalian baca? Mungkin sekolahnya dulu di manakah? Tempat ini di manakah? Ada yang bisa bantu? Informasi apa yang kalian dapat? Ya mungkin Yowan, informasi apa yang didapat Yowan di PDF tadi? Apa ya? Nggak tahu Pak. Gak dibaca kan tadi PDF-nya? Ini mau dibaca, baru dibaca Pak. Kecepatan Pak, Baru mau dibaca? Iya, waktunya kecepatan baru dibaca. Belum 3 menit kita baca Pak. Mungkin yang lain ada informasi apa yang didapat? Mungkin ada informasi apa yang didapat tentang pernah bersekolah di manakah kayak di Utara atau Saya tahu nih Pak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini seorang bangsawan. Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan? Iya, iya. Apa tadi yang bilang? Seorang bangsawan? Iya. Apalagi informasi teman-teman yang mungkin ada dapat? Lain Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan taman siswa pada 1922. Mendirikan apa tadi? Taman siswa. Perguruan taman siswa. Pada 1922. Dua. Di situ mungkin apalagi informasi yang Anda dapat? Oke, mungkin udah cukup itu informasi kalian dapat. Oke, berarti katanya kalian membaca informasi yang saya berikan. Nah, jadi itu tokoh Ki Hajar Dewantara merupakan contoh nyata manusia sebagai pelaku sejarah bersama Cipto Mongsumo dan Bos Dekker. Ia mendirikan itu dia. Makasih ya sudah membetulkan itu Intisfati dan Oranye Express
untuk menyebarkan nasionalisme dan menentang kolonialisme. Tulisan terkenalnya yaitu seandainya aku seorang Belanda. Itu menyebabkan ia diasingkan namun tidak menghentikan perjuangannya. Ia kemudian mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 seperti yang di informasi yang dapat itu untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyatnya. Mungkin itu saja materi yang katanya. Ya mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sophie. Nah, ini dia penjelasan sedikit dari Bapak Adi Okan tentang manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Nah, yang selanjutnya bakal Ibu sampaikan itu tentang slide selanjutnya ya itu sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi di situ ada dimensi ruang. Nah, itu tuh adalah menunjukkan tempat terjadinya peristiwa sejarah itu terjadi, mau lokal, nasional ataupun global. Nah, ini nggak panjang lebar ya Ibu jelaskannya. Nah, terus merujuk pada lokasi terjadinya sebuah sejarah, baik itu contohnya mungkin kota, terus ada sungai atau pegunungan dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada dimensi waktu. Nah, ini menunjukkan kapan terjadi peristiwa sejarah itu terjadi, mungkin tanggal berapa, di hari apa gitu. Terus waktu juga mencakup tentang sosial, politik, dan budaya pada suatu era yang mempengaruhi tindakan manusia dan makna waktu yang dihubungkan dengan peristiwa lain yang terjadi secara bersamaan. Terus waktu juga bisa menunjukkan bagaimana kondisi pada suatu masa yang mengaruhi peristiwa seperti kemajuan teknologi atau perubahan nilai sosial. Oke, next selanjutnya. Nah, menurut Wijoyo, waktu dalam sejarah itu dipelajari melalui 4 aspek, yaitu yang pertama ada perkembangan, terus yang kedua ada kesinambungan, terus pengulangan dan perubahan. Mungkin kalau misalkan ada yang baca tadi yang dikasih sama Bapak Aji, mungkin itu ada beberapa penjelasannya ya. Terus next selanjutnya, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Irul dan Bapak Irfan. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Nah, tadi kan kalian sudah dengar kan materi yang dibahas oleh Bapak Okan, baru Bapak Daniel dan Ibu Sophie. Yes, Jadi kita bentuk kelompok ya, 5 sampai 7 orang. Yes. Kelompoknya itu ada 4. Jadi kalian hitung, ini ada berapa orangnya? Tidak tahu Pak. Mulai Berapa semuanya? Berapa kelompok? Ya, berarti aman. Oh iya. Saya mau tanya ke ketua kelasnya yang hadir ada berapa ya? Yang hadir. Waduh, Pak. Banyak. Ini pas kamu jangan. 27, Pak. 27, Pak. Berarti kita hitung 1 sampai 7 ya, dari Sampai 7. iya. Kelompokan. Oh iya, satu kelompokan. berpindah ya. Banyak ya. Berapa nih perhitungnya, Pak? 1 sampai 4. Oh, kelompoknya. Pak. 2. Pak. Aku juga. Dua, tiga. 4, 1, 2, 3, 7.
3. 1. 2, 3. Empat. adilkan Pak. Media Ini semuanya 3. Bentar. Keluar ya. Ulang. Kiri. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Lulus SD masih. 4. 1. 4, 3. 1, 2, 3. Karena kalian sudah dapat kelompok ya. 2 kalau Jadi kalau kita dapat yang Saya bisa kelompok sama Bapak. Persis. Jadi siapa kita dapat ya kelompok tadi ya. Nah, kalian nih. Nah, itu peristiwa apa ya? Proklamasi. Dilakukan di mana dulu? Terus apa itu terjadinya? Nah, jadi kalian gambar yang tadi itu buat kelompok tadi sudah ditentukan ya? Kan gambar itu dari ini lah tabelnya peristiwa kejadian penting, tempat kejadian, waktu kejadian, pihak yang terlibat, sumber sejarah. Nanti kalian presentasi tuh ke kalian. Ya. Nanti harap gabung ya teman-teman. Yang satu tadi. Sudah dijelaskan dari Bapak Irfan tadi, saya akan melanjutkan. Mungkin ada kurang jelas dari anak-anak yang lainnya. Di mana foto ini, foto ini menceritakan tentang peristiwa proklamasi. Nah, kalian akan membuat tugas seperti membuat tabel seperti ini, yang dimana ada peristiwa atau kejadian penting, tempat kejadian, waktu kejadian, pihak yang terlibat, dan sumber sejarah. Dan untuk soalnya akan ini kalian kerjakan, yang dimana kalau sudah selesai kalian akan membandingkan setiap kelompok, ya, kelompok 1 dengan kelompok 4, 2 dan 3. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Pak, jadi dikerjakan tabel atau ini? Tabelnya itu Tabelnya itu. pertanyaannya ini, tapi dibentuk dalam tabel tadi seperti itu. Jadi hasil akhirnya tabel. Ya. Oke deh. Oke Pak. Jadi tempat kejadian ini berkaitan dengan ruang dan waktu yang terlibat itu adalah manusia. Jadi di situ kan kalau sejarah pasti keterkaitannya antara waktu, ruang dan manusia. Seperti itu. Dari sumber sejarah, karena kalian nanti mencari sumber sejarahnya itu dari internet ataupun buku ataupun hal lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa karena ibu di sini karena tidak menyediakan kertas, mungkin teman-teman menyediakan kertasnya ya. Pak, tabelnya Pak. Lihat ke tabelnya.
Peristiwanya peristiwanya ini iya yang masih yang Kameranya yang lihat layar. satu aja Kalau pindah situ ya, pindah situ. satu aja Kalau di peristiwanya sini nggak tahu kelihatan layarnya. Coba aja dulu, nanti kesini lagi. Sudah selesai semua ya, waktunya sudah habis. Nanti masing-masing kelompok akan membandingkan jawaban yang kalian sudah dapatkan. Bagaimana kelompok 1 dengan kelompok 4 dan kelompok 2 sama kelompok 3, dan masing-masing kelompok yang membandingkan atau persamaan yang kalian dapatkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dan kami juga di sini mewakili kelompok kami, dan perkenalkan kami Asol, Andi dan stabil atau lebih tradisional lah. Nah, lalu setelah peristiwa itu terjadi, muncullah beberapa perubahan kayak sistem yang baru, kekuasaan baru, bahkan merupakan perwakilan dari kelompok kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Hasan Putra, dan sekaligus Jakarta menjadi pusat dari dimulainya kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, apa yang berubah sebelum dan setelah peristiwa ini? Sebelum proklamasi Indonesia itu berada dalam jajahan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. jawabannya yaitu karena prioritas dan strategi terutama dan maka didesak oleh kaum golongan muda untuk segera melakukan proklamasi segera mungkin, dan akhirnya teks proklamasi dibacakan di rumah Soekarno karena Perkenalkan, nama saya Ramadan. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada peristiwa kejadian penting, yaitu proklamasi. Terus selanjutnya tempat kejadian, lokasi utama rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Ya, lokasi persiapan rumah Laksamana Maeda Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tempat penyusunan naskah proklamasi alternatif yang dibatalkan, lapangan Kada. Rencana awal dibatalkan karena keamanan. Terus label selanjutnya waktu kejadian yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945, waktu pagi hari pukul 10 pagi. Momen penting 16 Agustus tahun kelima, peristiwa pengas dengkok penculikan oleh dini hari 16 Agustus 1945 menyusun naskah proklamasi. Terus pihak yang terlibat Soekarno-Hatta sebagai yang membacakan proklamasi dan menandatangani. Terus ada golongan muda Soekarni, Khairul Saleh, sama Wikana. Terus selanjutnya ada Laksamana Maeda. Terus untuk menyediakan rumah untuk rumusan naskah.
terus ada Sayuti Melik mengetik naskah, terus selanjutnya ada Fatmawati dan Latif. Fatmawati sebagai penjahit bendera, terus ada Latif sebagai pengibar. Terus sumber sejarah Rimer, naskah proklamasi kritik. Lewatin aja. Asli. Rekaman suara, foto atau dokumen internet, sekunder, buku, sama arsip negara. Oke, lanjut saya untuk menjawab 3 soal tadi. Itu ada pertanyaan pertama, mengapa peristiwa ini terjadi di tempat ini? Karena lokasi ini dianggap aman dari pengawasan setempat. Pengawasan Jepang yang masih berkuasa saat itu, dan rumah tersebut mudah di akses. Karena mudah diakses oleh tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI. Lanjut pertanyaan kedua, apa yang berubah sebelum dan setelah peristiwa ini? Jadi sebelumnya Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang pada 1942 sampai 1945. Rakyat hidup dalam tekanan kerja paksa dan krisis ekonomi. Terus setelahnya, ada sebenarnya Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Berdaulat yang dibentuk pemerintahan, lambang negara, dan dasar hukum UUD 45. Terus pertanyaan ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam dan bagaimana tindakan mereka mengetahui hasil? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta membaca teks proklamasi, terus keputusan memproklamasi kemerdekaan, terus ada golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan melalui peristiwa Renat Dengklok. Terus menghasilkan proklamasi tidak ditunda atau dipengaruhi Jepang. Terus ada Laksamana Meda, dia menyediakan rumah untuk rumusan proklamasi, terus memberikan perlindungan selama proses penyusunan. Terus ada Sayuti Melik, di mana dia mengetik naskah proklamasi. Dampak kolaborasi antara golongan tua dan muda mempercepat proklamasi, terus memastikan legitimasi dan penyebaran berita kemerdekaan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 3 dan tadi ada kelompok 2 juga sudah menyampaikan materinya. Jadi bagaimana perbedaan yang kalian dapatkan itu dari tabel mereka? Ya Pak, kalau saya dengar tadi ya Pak, dari sisi tabelnya nih Pak, yang saya dengar kalau dari kelompok dua itu lebih lebih rincinya, lebih khususnya. Sedangkan di kelompoknya semuanya itu detail di bagian 4, bahkan
4 sama pihak yang terlibat, dan juga pihak yang terlibat itu lebih banyak juga Pak dibandingkan kelompok 2. Nanti kelompok Kelompok 2 lebih rinci dan kelompok 4 itu lebih detail. Tapi kelompok Di bagian pihak terlibat dan tempat kejadian. Betul seperti katanya Andi tadi, kita lihat di sini kelompok 4 itu tuh dia lebih detail tuh di waktu kejadiannya. Di sini tuh menulis bagaimana peristiwa itu terjadinya tuh yang di tanggal 16 Agustusnya juga tuh yang tentang penculikan itu. Kelompok 3. Kami kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi. Itu lebih detail tuh di bagian waktu kejadiannya. Nah, sedangkan di kelompok 2 itu cuma hanya menuliskan waktu pada saat proklamasinya saja. Untuk pihak yang terlibat pun kelompok 4 ini pun jauh lebih banyak gitu. Iya Pak. Kelompok 3. Saya 3 Pak. Dan dicek tadi sama kelompok 4 yang absurd tadi yang pensen Kalah ya. Ayo. jangan disinggung nanti marah. Nah itu kelompok 3 itu jauh lebih detail, jauh lebih banyak di sini siapa aja yang terlibatnya dibandingkan kelompok 2. Mungkin itu aja perbandingan antara kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, jadi semua itu di materi hari ini tuh ada kesinambungan ya. Jadi materi kita kan hari ini sejarah manusia, ruang dan waktu. Nah, di situ tuh manusianya tadi siapa aja tuh yang sudah kalian sebutkan tadi? Soekarno. Terus siapa lagi? Ya betul. Terus waktu kejadiannya di tanggal 16. Terus habis itu tempat kejadiannya di mana? Jadi semuanya itu ada kesamaannya gitu tentang materi sama proklamasi kita hari ini. Silakan Bapak Dadi untuk menutup kegiatan hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf selebihnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.